Pada tanggal 4 bulan Mei tahun 2022, salah satu dari top 10 CMC, Terra Luna, itu terjun bebas, mengalami penurunan yang sangat epik dan dramatis. Bayangkan saja, dari yang tadinya jutaan rupiah, itu terjun sampai ke 0, sekian rupiah. Ini merupakan sebuah sejarah yang penuh darah. Perusahaan di belakang stablecoin Terra Luna menyatakan telah menghabiskan hampir semua aset kripto untuk menyelamatkan harga Terra Luna yang anjlok. Namun LFG menyatakan upaya tersebut sia-sia. Membuat banyaknya spekulasi, isu, drama, data, bahkan kebijakan yang kontroversial terkait Terra Luna ini. Kejadian-kejadian ini pastinya membuat komunitas Terra Luna mengalami kebingungan dan terpecah belah. Mulai dari isu Citadel dan BlackRock yang merupakan dalang di balik hancurnya ekosistem Terra Luna ini. Investigasi dan tuntutan hukum yang dilayangkan terhadap CEO Terra Luna, Do Kwon, atas tuduhan manipulasi, penipuan ataupun penggelapan dana investor. Fenomena di listing dan listing kembali Luna di hampir semua market cryptocurrency, di mana ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Kebijakan kontroversial hard fork yang membuat Luna menjadi dua, membuat komunitas Terra Luna menjadi dua kubu. Belum sampai situ aja, situasi ini makin diperparah oleh orang-orang besar cryptocurrency yang memberikan statement terkait Terra Luna ini, seperti CZ, Vitalik, ataupun founder Doge. Nah, di sini gue merangkum setidaknya ada 4 permasalahan ataupun dilema yang terjadi di komunitas Terra Luna saat ini. Yang pertama, adanya kebingungan antar para holder nih, menentukan mana yang lebih baik antara Luna Classic ataupun Luna versi blockchain terbarunya, yaitu Luna 2.0. Yang kedua adalah bagaimana nasib Luna ke depannya. Apakah Luna itu bisa survive atau enggak? Yang ketiga, news ataupun isu terkait Luna Classic ataupun Luna 2.0 yang nggak jarang jadi polemik. Nah, yang terakhir dan yang paling penting adalah apakah Terra Luna ini masih layak untuk kita hold atau bahkan kita serok. Nah, di sini kita bakal bahas semua permasalahan ataupun dilema tersebut. Untuk menjawab hal tersebut, di sini gue bakal ngajak lo untuk kembali ke dasar biar lo juga paham sebenarnya apa sih yang terjadi di Luna ini. Seperti yang kita tahu, pada tanggal 28 Mei, Luna telah berhasil melakukan hard fork dan sudah resmi tuh menjadi dua, Luna Classic dan Luna yang baru ataupun Luna 2.0. Nah, di sini kita bakal bahas tentang hard fork Luna terlebih dahulu. Sebenarnya hard fork ini bukan hanya terjadi di Luna. Banyak koin ataupun token yang sudah melakukan hard fork sebelum Luna. Bahkan di sini the father of crypto, Bitcoin, itu juga pernah melakukan hard fork. Ethereum itu juga sudah pernah melakukan hard fork. Dan banyak token ataupun koin lain yang sudah lebih dahulu melakukan hard fork ketimbang Luna. Sebenarnya hard fork itu apa sih? Nah, untuk ngebahas hard fork itu apa, di sini saya bertanya ke peluang. Hard fork ini adalah perubahan besar pada aset kripto yang bersangkutan. Ya, contohnya di sini yang kayak saya tadi bilang, Bitcoin, Ethereum, atau bahkan Luna tuh. Nah, mereka ini, para developer itu mengubah protokol pada aset kriptonya tuh, dan ngebuat protokol versi lamanya itu jadi nggak valid. Nah, kalau misalkan protokol versi lamanya itu tetap valid ataupun tetap jalan tuh, itu bakal mengakibatkan pemecahan antara versi terbaru dan versi terlama. Nah, hard fork ini teman-teman, itu biasanya dilakukan saat kondisi ekstrim. Dan hard fork ini biasanya itu nggak direncanain. Karena memang pada dasarnya hard fork itu dilakukan karena kebutuhan yang mendesak. Ya, jadi bukan tiba-tiba developer, gue pengen hard fork, enggak gitu. Karena emang kebutuhan dan mendesak, makanya dilakukan perubahan, teman-teman. Nah, sebagai gambaran, biar kalian juga tuh bisa relate lebih dalam lagi terhadap apa sih yang sebenarnya terjadi di Luna ini, kita bakal bahas contoh kasus dari Ethereum. Kenapa? Karena situasi Luna saat ini itu sama persis seperti situasi Ethereum pada saat dulu, teman-teman. Tepatnya pada tahun 2016, Ethereum itu melakukan hard fork. Hal ini dikarenakan adanya kelemahan ataupun bug di smart contract Ethereum, dan apabila developer itu tidak melakukan hard fork pada saat itu juga, Ethereum terancam bakal kehilangan 4% dari total supply Ethereum yang ada. Jadi mau nggak mau, developer pastinya bakal melakukan hard fork, teman-teman. Nah, keputusan ini membuat komunitas Ethereum itu terbelah menjadi dua kubu. Komunitas Ethereum pada saat itu yang mendukung protokol lama, mereka menganggap keputusan hard fork ini itu sama saja mengintervensi komunitas Ethereum dan itu sama saja menodai, membuat kecacatan pada prinsip desentralisasi di cryptocurrency. Iya, simpelnya mereka tuh nggak mau lah
terjadi hard fork ini, dan mereka memilih untuk stay di protokol lamanya Ethereum ataupun Ethereum Classic. Keputusan developer pada saat itu ya udah, mereka membiarkan protokol lamanya itu tetap bisa ditradingkan. Ya buktinya Ethereum Classic ini ya bisa kita tradingkan ya. Bahkan sampai saat ini tuh udah berapa tahun? Udah 6 tahunan lah dari semenjak kejadian Ethereum itu hard fork. Sedangkan developer dan Vitalik ya, CEO-nya Ethereum itu lebih berfokus untuk mengembangkan ekosistem di block coin terbarunya ataupun Ethereum yang kita kenal saat ini, teman-teman. Nah, ini sama persis yang sebenarnya terjadi di Luna kalau misalkan kita cermatin, teman-teman. Di mana si Do Kwon dan para developer Terra Luna ini itu membiarkan Luna yang lama ataupun yang kita kenal sebagai Luna Classic untuk tetap hidup dan tetap bisa ditradingkan. Sedangkan si Do Kwon dan developer ini berkewajiban untuk ngebangun ekosistem di Luna yang block coin terbarunya, teman-teman. Nah, dari cerita Ethereum tersebut, apakah di sini teman-teman udah bisa membedakan dan apakah di sini teman-teman udah bisa menentukan mana yang lebih baik antara protokol yang lama dan protokol yang baru? Oke, di sini kita bakal perjelas lagi nih, teman-teman. Apabila suatu project nih melakukan sebuah hard fork dan ngebiarin protokol lamanya itu tetap hidup, artinya project tersebut otomatis membuat dua tipe koin yang berbeda. Ada yang namanya developer base dan ada yang namanya community base. Pada case token ataupun koin yang melakukan hard fork, tentunya developer base adalah sebuah protokol terbarunya ataupun block coin terbarunya, teman-teman. Pada kasus Luna ini artinya yang developer base adalah Luna 2.0. Nah, yang kedua adalah community base. Block coin yang ditinggalkan ataupun protokol lama yang ditinggalkan oleh developer itu otomatis menjadi community base, teman-teman ya. Dimana komunitas lah yang mengembangkan sehingga harga ataupun value dari token tersebut bisa meningkat. Nah, jadi di sini udah jelas ya, dan pastinya teman-teman semua udah tahu nih perbedaannya. Karena kalian udah paham, jadi jangan ada lagi kebingungan. Kalau misalkan developer atau bahkan Do Kwon itu tidak ngebahas lagi tentang Luna Classic lah, ataupun sikapnya tuh kayak seolah meninggalkan Luna Classic. Ya jelas, karena memang developer base itu dia lebih fokus terhadap Luna yang baru, sedangkan Luna Classic memang itu ditinggalkan, teman-teman. Dan yang berkewajiban untuk mengembangkan adalah komunitasnya. Jadi ya jangan heran terhadap sikap Do Kwon yang seolah meninggalkan Luna Classic. Luna Classic versus Luna 2.0. Nah, ini menarik. Mana nih yang lebih baik antara Luna Classic dan Luna 2.0? Kita bakal mulai ngebahas dari developer base-nya dulu deh, dimana Luna 2.0 ya, teman-teman. Nah, untuk Luna 2.0 ini dia memiliki total supply yang jauh lebih sedikit ya, teman-teman ya. Dan kalau misalkan kita ngelihat dari CoinMarketCap tuh, total supply yang ada di Luna terbaru ini itu hanya 1 miliar doang. Untuk ATH-nya itu tercatat dia sempat menyentuh $25, dan fantastisnya beberapa hari setelah menyentuh ATH dia itu mengalami penurunan hingga 90%, yaitu menyentuh ATL-nya di sekitar $2 lah. Menurut pribadi aku sangat amat mungkin ya, bukan angka yang mustahil apabila Luna itu bisa hit ke $100 lagi atau bahkan ngelebihin ATH sebelumnya lah. Itu sangat amat mungkin. Cuman ya balik lagi ya, kita kan nggak bisa ngomongin suatu project itu bagus atau enggak. Itu hanya berdasarkan total supply-nya aja. Apalagi di sini Terra Luna loh. Kita tidak bisa mengesampingkan sejarah dan fakta yang terjadi di Luna ini. Luna ini kan crash minus 100% hanya dalam kejapan mata, hanya dalam beberapa hari aja. Ini kita bicarakan soal developer base loh, teman-teman ya. Apalagi di sini developer, CEO-nya si Terra Luna itu kan lagi banyak banget terkandung kasus ya. Panggilan hukum tuh banyak banget tuh. Dan banyak banget data-data kontroversi yang bermunculan tuh. Kayak misalkan kasus-kasus seperti manipulasi yang dilakukan Do Kwon di Mirror Protocol. Belum lagi Do Kwon yang terbukti mengirim $80 juta itu ke dompet pribadinya. Untuk ini gue mengutip salah satu statement ya dari media kripto di Twitter ya, yaitu Watcher Guru. Dia tuh berstatement gini, teman-teman. Apa bedanya Luna yang lama dan Luna yang baru? Luna yang lama itu pernah menyentuh $100 tuh. Dan ya, dia bisa hancur ke $0,00 tuh. Nah, bukan tidak mungkin Luna yang baru juga mengalami hal yang serupa. Diperkuat lagi dengan statement Cajet ya, teman-teman ya. Dimana Cajet tuh bilang, Cajet pesimis terhadap Luna. Tapi kenapa sih dia listing lagi tuh Luna yang baru di Binance? Yaitu karena ya
kasarnya dia kasihan doang sih teman-teman ya. Karena ya paling enggak sih dengan listingnya Luna di Binance, CZ tuh ya paling nggak bisa ngurangin sedikit kerugian kalian lah. Itu ya kata CZ. Nah ya, kalau pendapat aku pribadi, buat kalian yang mau serok Luna versi terbarunya ini, saran aku hati-hati sih teman-teman. Aku sama sekali nggak bullish terhadap Luna versi yang terbarunya ini. Ya karena itu, ngapain gue nyerok ke token yang gue nggak tenang ngeholdnya gitu. Bukan masalah aku nggak percaya dia bisa naik harganya ataupun enggak. Potensi dia turun kayak yang kemarin itu yang aku takutkan. Jadi ya hati-hati lah. Jadi saran aku sih ya ikutin dulu kasus-kasusnya si Terra Luna ini sampai terbukti misalkan si Dukon itu nggak bersalah lah. Barulah kita bisa tenang untuk ngeholdnya itu. Oke, jadi apakah Luna versi terbaru ini cocok buat kita serok dan apakah worth it buat kita hold sekarang? Nah kalau misalkan saran dan pendapat aku pribadi itu buat kalian yang mau nyerok itu hati-hati banget sih. Kalau misalkan dari aku pribadi, aku nggak mau nyerok dan aku itu nggak bullish sama sekali terhadap Luna versi 2.0 ini. Bukan berarti aku nggak percaya si Dukon ataupun developer ini nggak mampu buat ngembangin blockchain terbarunya. Bukan itu teman-teman. Sama yang seperti aku yang bilang tadi, trust issue itu tadi gitu loh. Apalagi sekarang kan makin banyak tuh kasus-kasus dan data-data yang bermunculan yang menguat terhadap developernya ini. Jadi ya gimana saya mau beli terhadap token orang yang nggak saya percaya dan buat banyak orang lain nggak percaya ya siapa yang mau beli gitu teman-teman ya. Nah untuk Luna Classic ini menarik nih buat kita bahas. Nah kalau misalkan kita bicara Luna Classic itu kan community based ya sifatnya. Artinya memang tergantung komunitas teman-teman. Kalau misalkan arminya kuat ya bakal moon juga sebenarnya at least. Kalau misalkan secara sejarah ya kita bisa ngeliat tuh Ethereum Classic ya terbukti bisa gain parah kan. Ya jadi ya tergantung komunitasnya. Kalau kuat ya to the moon dong pastinya. Cuman kalau misalkan kita ngeliat dari hard fork yang lain seperti BTC, Ethereum dan sebagainya, kalau misalkan ditanya mana nih yang lebih baik, community base ataupun developer base, aku secara pribadi bakal nyaranin untuk ngambil developer base aja. Karena itu induknya, dimana developer berfokus untuk ngebangun projectnya tuh. Kalau misalkan community base itu kan tergantung komunitasnya. Kalau misalkan jalan ya bagus kan. Kalau enggak ya bingung. Cuman kan ini balik lagi ini Luna bro. Dimana developer base aja nggak dipercaya gitu. Developer aja nggak dipercaya gitu. Apalagi community base. Sorry itu saya. Kalau misalkan developer base aja nggak dipercaya, apalagi token community base-nya. Cuman menarik ya Luna Classic ini dimana itu kan ada proposal ya, dimana katanya dari komunitas sih itu Luna bakal ada burn 1,2% di setiap transaksi baik DEX maupun CHEX ya. Ya itu burnnya gitu ya. Dan di sini aku melihat ada sebuah perbedaan nih teman-teman ya. Bukan ada sebuah perbedaan, dipisahkan. Jadi Terra yang baru itu kan dulunya Terra Station. Nah, di sini ada sebuah pemecahan lagi ataupun pemisahan lagi ya teman-teman ya dari developer. Kalau misalkan dulu itu kalau misalkan proposal dan sebagainya itu ada di Terra Station. Semuanya ada di Terra Station itu. Sedangkan sekarang tuh kalau misalkan Terra Station itu khusus untuk Luna terbaru. Kalau misalkan untuk Luna Classic mereka itu ada di Agora sih. Aku melihat seperti itu. Kalau misalkan salah tolong dikoreksi ya. Nah, di situ tuh ada proposal di mana disetujui oleh banyak dari komunitas Luna itu untuk melakukan burn 1,2% di setiap transaksinya. Nah, di sini aku bakal ngebagi sudut pandang aku dari kasus ini ya. Nah, sebenarnya solusi ini bisa dibilang baik, bisa dibilang juga enggak. Karena ini adalah burn yang dilakukan secara mandiri. Bukan burn oleh developer. Kalau burn developer itu otomatis bakal berkurang tuh. Banyaknya berapa itu yang otomatis yang berkurangnya berapa. Sedangkan ini adalah burn di setiap transaksi. Artinya kalau misalkan volumenya transaksinya rendah ya nggak ada yang di burn. Simpelnya gitu. Kalau misalkan volumenya banyak ya banyak yang di burn. Semakin banyak transaksi banyak yang di burn. Ya contoh burn yang seperti ini itu biasanya banyak di token-token micin. Kalau misalkan Funcat itu memiliki ekosistem yang sama. Misalkan juga Baby Doge itu juga punya. Dan banyak token-token lainnya lah. Bahkan ada yang berapa persen untuk marketing, berapa persen untuk buyback, berapa persen untuk burn, itu ada. Jadi kayak token-token micin lah.
Kalau aku pribadi ngelihat dari token-token yang micin yang menerapkan hal serupa ya tidak terbukti ampuh sih sebenarnya. Ya karena itu kan tergantung dari banyaknya transaksi. Cuman ya nggak tau lah. Kalau menurut kalian gimana nih? Developer base ya, Luna 2.0, dia tuh bisa survive tuh. Si Dukun bisa survive dan ngebuktiin bahwasanya dia nggak bersalah gitu. Dan ngebuat Terra Luna ini akhirnya bisa mencapai ATH di $100. Dan ataukah si Luna Classic itu ternyata efektif banget tuh burn-nya. Dan ngebuat Luna Classic tuh at least ke $0,1 lah. Gimana menurut kalian? Atau kalian setuju dengan pendapat gue yang tadi? Tulis di komentar ya, kita ngobrol di sana. See you guys.